Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sobat sekalian di channel Cat Traveler. Hari ini kita berjumpa lagi dalam edisi Cat Tutorial dengan materi baru. Oh ya, kemarin mulai tanggal 5 Juni 2020, DKI Jakarta sudah memberlakukan PSBB transisi di mana PSBB tetap diberlakukan tapi dengan pelayanan publik yang dibuka secara bertahap. Antara lain, tempat-tempat ibadah, Transjakarta, MRT, dan KRL yang jumlah armada dan jam operasionalnya menuju kondisi normal, tapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Ya, semoga sobat semua mematuhi protokol tersebut dengan disiplin, agar di akhir tahun ini insya Allah kita bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal seperti dulu. Oke, back to laptop. Hari ini kita masih akan membahas tentang penggunaan Google Satelit menyambung pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya akan membahas bagaimana menggabungkan beberapa image peta menjadi satu agar mendapatkan resolusi yang baik. Pada pertemuan terdahulu, saya mengcapture peta dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI dengan sekali capture. Oke, kita cek buka image yang sudah kita simpan pada pertemuan terdahulu. Nah, seperti ini ya. Kita lihat kalau kita zoom, nah pada ketinggian tertentu gambar sudah terlihat mulai agak pecah. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana membagi wilayah ini ke dalam potongan-potongan yang lebih kecil. Katakanlah misalnya menjadi 4 bagian ya. Dan kemudian kita satukan nanti dengan menggunakan software khusus. Nah, ini kita sudah kembali ke Google Earth Pro. Misalkan potongan pertama kita adalah dari Lebak Bulus sampai ke Haji Nawi. Kita cek di sini, eye level kita adalah 5,9,6 km. Oke, kemudian kita save ya. File, save image. Nah, ini kita matikan semua elemennya, tidak kita perlukan. Resolusinya kita ambil yang maksimum. Save image, ambil aja 01 Lebak Bulus. Sampai ke Haji Nawi ya. Klik tombol save. Ya, kita tunggu sampai proses penyimpanan selesai. Jadi komputer saya jadul, jadi memang agak lelet. Nah, ini udah selesai. Kita tunggu sampai dia berkedip ya. Nah, oke, sudah berkedip. Berikutnya adalah menggeser gambar ini pada potongan berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat menggeser ya. Yang pertama, pastikan nilai zoom tidak berubah ya. Ini kita matikan dulu ya biar kelihatan. Jadi di sini eye levelnya tidak berubah. Kemudian yang kedua adalah tidak mencong ke kanan ke kiri agar nanti di capture-nya itu tetap lurus ya, areanya sama. Kemudian yang ketiga adalah sisakan area yang sebelumnya ini minimal 20% pada area berikutnya ya. Jadi jangan sampai habis sama sekali di sini ya. Ada sisakan 20% untuk memberi kesempatan kepada software penggabung nanti mengkomparasi pixel ya yang akan digabungkan. Karena kalau dia tidak menemukan pixel yang sama, maka dia akan mengambil area yang mendekati ya. Entah di mana itu, mungkin jadi distorsi, ada distorsi image ya. Oke. Sampai di sini image yang kita simpan sebagai potongan kedua. Kita lihat di sini eye levelnya tetap 5,96 km. Kita save ya, file, save image. Optionnya masih sama semua, langsung aja kita save image. 02 potongan kedua adalah Haji Nawi sampai Sisingamangaraja. Nah, namanya agak panjang ya. Ini orang Jepang ngomong Sisingamaraja tuh sulitnya minta ampun ya. Sisingamangaraja. Oke, save. Ya, kita tunggu sampai berkedip. Oke.
Kemudian berikutnya sama, yaitu kita geser dulu vertikal ke bawah dan pastikan tidak merubah zoom dan sisakan 20% ya. Oke, kita save ini sampai ke duku atas ini ya. Save image. Oke, kita save. Ya, kita tunggu sampai berkedip. Ya, kita geser lagi bagian terakhir ya. Thread. Nah, ini sebenarnya udah sampai di sini ya. Tapi nggak apa-apa, kita lebihin dikit. Oke, kita save image lagi. Ya, kita tunggu sampai berkedip. Maka komplitlah sudah potongan-potongan yang kita butuhkan untuk mendapatkan gambar utuh dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI ya. Berikutnya adalah menggunakan software penggabung image itu ya, agar 4 image tadi menjadi satu. Nah, saya biasanya menggunakan Photoshop ya. Photoshop yang saya gunakan di sini adalah Portable CS4. Ini software jadul sebenarnya ya, yang sudah saya gunakan selama lebih dari 11 tahun. Tapi selama saya tidak menemukan masalah dalam pekerjaan saya, ya saya malas ya untuk ganti-ganti software baru, install lagi. Oh, ini portable tidak perlu install ya. Oke. Cara menggabungkan image menjadi satu ya, ambil file, automate, ambil photo merge ya. Nah, kita ambil browse. Di sini saya menyimpannya tadi di tutorial 9. Ambil reference image. Nah, ini ya, ada 4 image yang tadi saya simpan. Pilih semua. Oke. Udah, nggak ada lagi. Kita klik oke ya. Nah, mulailah dia membuat layer dan melakukan komparasi pixel ya. Kemudian memproses penggabungan. Ini canggih juga ya, Photoshop. Nah, kita lihat di sini 01, 02, 03, 04 udah diurutkan benar ya, sesuai dengan urutan yang tadi kita simpan ya. Nah, jadi deh tuh. Ya, sedikit agak mencong-mencong dikit ya, ini nggak masalah lah ya. Oke. Sekarang kita cek dengan zoom. Nah, lihat. Sekarang gambar tidak pecah ya dengan zoom sebesar ini ya. Kita akan bandingkan dengan image yang tadi kita save ya, yang kemarin kita save ya. Ya, kita buka image yang kemarin. Nah, seperti ini ya. Sobat bisa bandingkan sendiri ya. Ini saya geser dikit deh. Oke. Kita cek, kita ambil daerah Senayan ya, wilayah Senayan. Nah, sobat bisa bandingkan sendiri ya. Itu perbedaan ketajamannya tuh agak jauh ya. Oke. Ya, itulah tadi langkah-langkah untuk menyatukan gambar ya, menyatukan image menjadi satu image dengan menggunakan Photoshop ya, untuk mendapatkan resolusi yang lebih baik. Nah, jika terjadi distorsi ya pada image sobat, maka yang umumnya terjadi adalah ada perbedaan zoom atau eye level antara image yang satu dengan yang lain ya saat nge-save. Kesalahan lain yang umumnya terjadi adalah software tidak menemukan komparasi pixel yang akurat ketika menggabung satu image dengan yang berikutnya ya. Kemudian
ada satu lagi informasi yang perlu sobat ketahui, bahwa resolusi monitor saya hanya 1366 kali 768 pixel ya. Jika sobat memiliki monitor dengan resolusi yang lebih tinggi ya, maka kemampuan untuk menyimpan image-nya pun akan lebih besar. Jadi dengan eye level atau nilai zoom yang sama, mungkin sobat hanya butuh 3 potongan image untuk mendapatkan area Lebak Bulus sampai Bundaran HI dengan resolusi atau ketajaman gambar yang sama. Ya, jadi dengan semakin besar memori display card sobat, maka semakin luas wilayah yang bisa di-capture untuk mendapatkan resolusi gambar yang sama, ya. Nah, untuk menyisipkannya ke dalam AutoCAD, sobat bisa menggunakan cara yang sama seperti yang telah dibahas pada 2 pertemuan terdahulu ya. Ini nah, mestinya pada saat kita nge-save ya, sebelum kita mulai nge-save lah ya, kita mulai memberikan pin di sini ya, marker. Ingat sobat, add plus mark ya, lalu tempatkan di posisi yang kita inginkan, misalnya di sini, lalu catat koordinat easting dan northingnya, lalu paste ke notepad ya. Begitu juga dengan Bundaran HI ya. Nah, selanjutnya sobat bisa lihat lagi pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, setelah memberikan pin baru kita save sebagai potongan pertama ya. Oke. Nah, akhir kata saya sudahi dulu pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sambung lagi dengan pembahasan bagaimana mengcapture suatu area yang besar dengan hanya sekali capture tanpa harus membagi-baginya ke dalam beberapa potongan. Ya, tentu saja di sini kita harus menggunakan software khusus ya, yang berbeda dengan Google Earth Pro ini. Oleh sebab itu, pastikan sobat terus mengikuti video saya dengan like dan subscribe, dan tonton semua videonya sampai habis agar tidak ketinggalan informasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.